Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video materi kali ini masih dengan mata kuliah perancangan percobaan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai prinsip-prinsip dasar yang ada di perancangan percobaan. Check it out guys. Prinsip dasar yang terdapat dalam rancangan percobaan ada 3, yaitu yang pertama adalah randomisasi atau pengacakan, replikasi atau pengulangan, dan kontrol lokal. Yang pertama adalah randomisasi. Randomisasi bisa disebut juga sebagai pengacakan. Pengacakan ini berarti bahwa percobaan dengan masing-masing perlakuan terhadap unit percobaan dilakukan dengan urutan acak. Randomisasi atau pengacakan adalah hal yang sangat bermanfaat dalam metode statistika yang ada pada rancangan percobaan karena metode statistika memerlukan pengamatan atau error yang berdistribusi secara acak. Pengacakan akan menyebabkan asumsi acak ini valid atau terpenuhi. Selain itu, pengacakan juga bertujuan untuk menghilangkan pengaruh variabel yang tidak dapat dikendalikan. Kadangkala atau seringkali malah randomisasi itu sulit dilakukan dalam percobaan. Contohnya, dalam proses kimia, temperatur menjadi variabel yang susah diubah-ubah karena peneliti ingin mengubah temperatur lebih jarang daripada level faktor lain. Selain itu, melakukan pengacakan level temperatur dengan mengubah-ubah temperatur itu akan menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya. Oleh karenanya, pengacakan lengkap itu biasanya nggak dilakukan. Prinsip dasar yang kedua adalah replikasi. Replikasi ini bisa diartikan sebagai pengulangan percobaan yang independen pada setiap kombinasi perlakuan. Jadi kalau pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengulangan di setiap perlakuan, maka di sini diulang lagi nih yang namanya replikasi. Pada contoh sebelumnya, kita menggunakan replikasi 3 kali untuk masing-masing perlakuan, padahal kita memiliki 3 perlakuan yaitu kontrol, perlakuan 1, dan perlakuan 2. Dengan kata lain, kalau dijumlahkan semuanya, ada 9 unit percobaan dari masing-masing 3 perlakuan. Replikasi itu sendiri memiliki tujuan utama, yaitu untuk memperkirakan atau mendapatkan taksiran kekeliruan percobaan yang lebih akurat. Nanti taksiran ini bisa digunakan sebagai unit pengukuran dasar untuk menentukan apakah perlakuan tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Tujuan yang kedua adalah untuk mendapatkan taksiran parameter atau memperkirakan rata-rata pengaruh perlakuan yang lebih akurat. Pada dasarnya replikasi ini memiliki 2 makna. Yang pertama adalah pengamatan atau pengukuran yang dilakukan lebih dari 1 kali pada 1 unit percobaan yang sama. Hal ini untuk menghindari kesalahan pengukuran yang biasa terjadi pada percobaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Sementara, makna replikasi yang kedua adalah pengukuran atau pengamatan yang dilakukan pada beberapa unit percobaan yang diberi perlakuan pada waktu yang bersamaan atau secara simultan. Prinsip dasar yang ketiga adalah kontrol lokal. Kontrol lokal ini memiliki nama lain blocking. Blocking adalah suatu teknik rancangan yang digunakan untuk meningkatkan presisi yang dihasilkan oleh perbandingan antar perlakuan. Kontrol lokal ini digunakan juga untuk mengurangi atau menghilangkan variabilitas atau keragaman yang dihasilkan oleh faktor yang mengganggu. Faktor yang mengganggu ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap respons, namun sebetulnya tidak diteliti dalam percobaan. Kontrol lokal dilakukan dengan pengelompokan atau pembentukan blok-blok yang mana unit-unit percobaan dalam tiap kelompok atau blok ini bersifat homogen sehingga variabilitas dalam suatu bloknya itu minimum, tidak terlalu beragam. Nah baiklah, itu tadi 3 prinsip dasar dalam perancangan percobaan. Kita akan berjumpa lagi di materi berikutnya. See you then. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.